Antasari. Dan hari ini senang sekali karena kita akan mendengarkan berita bahagia dari Ibu Bella Sophie dan Bapak Daniel Regan yang sudah menjalani persalinan di Brawijaya Hospital Antasari untuk anak kedua ya Ibu Bella Sophie ya. Oke, untuk teman-teman media nanti boleh bertanya langsung kepada Ibu Bella Sophie dan juga Bapak Daniel Regan. Dan di sini juga ada Dr. Ulf, dokter kandungan di Brawijaya Hospital Antasari yang menangani persalinan Ibu Bella Sophie. Oke, sekarang Ibu Bella Sophie boleh diceritakan bagaimana proses dari kehamilan hingga persalinan anak keduanya di Brawijaya Hospital Antasari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih buat semuanya yang udah datang hari ini. Ya, alhamdulillah kami ingin memberikan kabar bahagia. Alhamdulillah putri kecil kami sudah lahir pada tanggal 22 Februari 2023 pada jam 13.23. Diberi nama Dayana Sofia Regan, lahir di Rumah Sakit Brawijaya Antasari dengan proses kelahiran sesar dengan Dr. Ulf ya, Dr. Ulf. Terus sudah gitu dengan berat 2,7 kg dan dengan panjang 48,5. Lahir dengan sehat, alhamdulillah lengkap semuanya, ibunya juga sehat gitu. Lahirnya pada saat itu habis zuhur ya dok ya, habis zuhur. Terus udah gitu dengan metode terbaru, metode ERAS. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Lihat sendiri, after 3 hari lahiran juga udah bisa jalan, udah enak gitu. Hah? Iya, nah sekarang kan hari yang ketiga. Tapi emang bener-bener luar biasa banget. Aku ngerasain lahiran kedua ini bener cepet proses penyembuhannya. 6 jam setelah lahiran juga aku udah bisa jalan, udah bisa ke toilet, udah bisa ngurus anak, udah bisa, pokoknya luar biasa lah. Semakin semakin lama tuh teknologi semakin canggih ya dok ya. Jadi semuanya proses juga semakin cepat gitu. Baik, terima kasih Ibu Bella Sophie. Dan anak pertamanya juga lahir di Brawijaya Hospital Antasari Ibu Bella Sophie ya. Danilo Prince Regan. Iya benar banget. Iya. Jadi ini anak lahiran yang kedua. Jadi lahiran Danilo yang pertama juga sama ya. Lahiran juga di Brawijaya juga sama dokter juga sama. Nah berselang 4 tahun aku program lagi yang kedua dan sekarang baru. Ya, baik. Saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman media yang ingin bertanya langsung. Silakan. Mbak Bella, mungkin selamat dulu sebelumnya. Mungkin boleh diceritakan dibanding yang pertama dulu nih seperti apa sih? Apa lebih sulit atau lebih lama atau seperti apa? Terus Bang Daniel gimana nih mendampingi Mbak Bella nih selama persalinan? Dari aku dulu kali ya. Sebenarnya sih nggak terlalu beda-beda jauh hamilan pertama sama hamilan kedua ini lahiran, cuman karena yang pertama itu kan operasinya kan belum tahu, jadi kita lebih pasrah. Jadi yang kedua ini kayak lebih deg-degan, lebih khawatir, terus lebih takut gitu, lebih apa ya? Karena kita udah tahu kan di dalamnya seperti apa. Tapi dari proses penyembuhan, dari semuanya overall tuh semuanya lebih baik gitu loh, semuanya lebih cepat, lebih penyembuhannya lebih cepat. Dan udah gitu apa ya? Lebih ini aja sayangnya lebih keren aja ya sekarang ya sayang. Lebih cepat banget deh pokoknya, aku 6 jam udah bisa jalan gitu. Ya, jadi kita memang 4 tahun yang lalu Danilo juga sesar di sini ditangani sama Dr. Ulf. Jadi kita udah punya chemistry dari 4 tahun yang lalu, dan di Brawijaya ini memang udah pada sebagian kita kenal, dan suasananya juga bagi kami sangat kekeluargaan. Dan kemarin proses kalau dibandingkan dengan operasi 4 tahun lalu, kali ini lebih cepat, prosesnya lebih cepat, penyembuhan juga lebih cepat ya. Kalau kemarin itu Bella harus menunggu sampai 24 jam baru bisa, 1 hari baru bisa turun ya, baru bisa mandi.
Kemarin 6 jam sudah boleh. Jadi waktu 5 jam sudah bisa turun, nah, terus 6 jam masuk jam ke-6-nya udah bisa mandi, udah bisa semua. Jadi lebih cepat. Ya Dokter Uf ada tawarin kemarin kami untuk teknologi yang baru ya dok ya, metode ERAS, dan kami setuju dan memang hasilnya luar biasa. Jadi kalau dulu orang melahirkan itu butuh waktu lama untuk pemulihan, sekarang alhamdulillah sudah tidak perlu butuh waktu lama, 6 jam sudah maksimal untuk bisa mandi dan kegiatan-kegiatan lain, sehingga itu sudah menjadi lebih ringan ya dibandingkan dengan waktu-waktu yang lebih lampau. Dokter mungkin boleh dijelaskan tadi metode yang dimaksud Bang Rigid? Ya, terima kasih. Kita menggunakan ERAS atau Enhanced Recovery After Cesarean Section. Jadi dengan melakukan treatment untuk proses persalinan, terutama untuk operasinya. Jadi ibu tidak dalam kondisi puasa. Jadi kami tidak mempuasakan, kita beri minum 2 jam sebelumnya, terus kemudian kita siapkan dan memenuhi syarat. Kebetulan Bu Bella Sofi ini dalam kondisi sehat, laboratorium semua menunjukkan gambaran hasil yang sehat, sehingga kita bisa mengerjakan proses ini. Pada saat melakukan pemeriksaan semua selesai, kita sudah menyetujui melakukan ERAS, kemudian diberikan anestesia. Jadi kita menggunakan obat-obatan untuk menghindarkan jangan sampai terjadi nyeri yang berlebihan, jangan sampai terjadi muntah, jangan sampai terjadi keterlambatan daripada mobilisasi. Nah, di sini yang saya cukup senang adalah kita berupaya, tapi dari sisi Bu Bella Sofi sendiri bekerja sama dengan baik sehingga hasilnya optimal. Jadi pada jam ke-6 sudah melakukan aktivitas normal biasa. Jadi udah aktivitas jalan dan lain-lain. Kita pun memberikan treatment sampai dengan melakukan tap block. Jadi kita melakukan penyuntikan di area luka operasi di beberapa ototnya untuk mengoptimalkan agar nyeri itu benar-benar maksimal. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik dengan resolusi yang sempurna. Terima kasih. Kalau untuk ini kan proses mendapatkan baby ini kan melalui bayi tabung gitu kan. Ketika akhirnya kemarin sempat embrionya disimpan di Malaysia, bukan gitu ya, kan? Ketika akhirnya itu ada proses akhirnya ketika hamil itu sendiri memang seperti apa sih proses bayi tabungnya sendiri? Iya, jadi benar banget untuk proses kelahiran aku ini memang dengan menggunakan proses bayi tabung. Nah, anak yang kedua juga sama ya. Jadi sebenarnya kita menggunakan embrio yang lama, embrio yang emang sudah di-freeze selama hampir 4 tahun. Setelah kita 4 tahun Danilo, anak aku yang pertama, kita komitmen untuk yaudah kita program lagi gitu ya. Jadi anak yang kedua ini kita emang nggak ulangin dari awal proses bayi tabung. Jadi kita emang udah menggunakan embrio yang sudah disimpan kemarin, kita masukin gitu ya. Dan alhamdulillah semuanya sehat sampai sekarang. Jadi kalau misalnya mau dibilang tuh sebenarnya sama umurnya gitu, sama umurnya sama anak yang pertama kan menggunakan dok, bahasa kedokternya siklus embrio yang sama ya dok, gimana sih dok? Ya. Jadi dengan freezing embrio berarti ini sebetulnya kakak adik Ya, kakak adik yang ditempelkan atau dihamilkan berikutnya setelah 4 tahun. Oh iya benar-benar. Ya, jadi usianya dan embrio tersebut adalah sama seperti kakaknya. Tapi hamilnya tahunnya beda gitu ya. Tapi ketika sempat ada juga beberapa embrio yang masih tersimpan, dan ketika akhirnya ini disuntikan akhirnya hamil anak perempuan, sudah tahu belum sih apa pasrah dengan jenis kelamin itu sendiri gitu?
kita apa aja ya sebenarnya kemarin, yang penting Danilo ada temennya gitu. Sebenarnya masih ada beberapa lagi di sana, tapi kita pengen kemarin ngobrol sama dokter yang di luar, kita pengen yang terbaik lah untuk adanya ini, karena kan emang udah 5 tahun dan dokter di sana juga bilang kalau ini emang udah terakhir gitu loh. Jadi emang udah, bener nggak sih dok kalau emang udah setelah 5 tahun udah nggak terlalu baik ya dok kualitasnya? Ya, jadi untuk freezing embrio sendiri memang ada penurunan daripada kualitas. Jadi maksimal tuh berapa lama dok? Kita nggak bataskan beberapa tahun, akan tetapi dia akan terjadi penurunan yang cukup signifikan jika kita menunggu lebih dari 5 tahun. Oh, berarti 5 tahun udah paling bener ya dok ya, ini udah terakhir ya dok. Jadi emang udah ini udah terakhir. Jadi nanti yang di sana kita emang udah nggak ingin lagi ya sayangnya. Gitu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Program itu Danilo sendiri ada buat itu? Ada. Kemarin ketika adiknya nangis, dia sempat ngejek mamanya. Nah kan, sudah dibilangin satu aja, sekarang kan 2 kan. Nah itu gitu, saling ngejek. Dia bilang gitu dok. Jadi kan kemarin lucu banget kan, ada yang nangis tuh kan, mungkin dia mau susu atau apa kan, gak sabar namanya bayi. Tuh kan, dan Danilo bilang 1 aja kan kemarin kan. Kenapa dia sekarang jadi 2 tuh kan, nangis mulu tuh kan, katanya gitu. Tapi dia sih overall sayang sama adiknya. Sampai kalau misalnya ada yang mau pegang nggak boleh gitu, tapi ya tetap ada jealousnya gitu, tetap lah namanya dia udah 4 tahun sendiri gitu ya, kita selalu Danilo sekarang udah ada adiknya kan, mungkin kan dia ngerasa kayak wah ada saingan nih gitu, tapi sayang banget sayang gitu. Tapi saat untuk komitmen buat promil kedua ini, Danilo sendiri sempat udah kasih izin gitu apa gimana sih kak sebelumnya? Emang dia yang minta ya sayangnya, emang dia yang minta punya adik. Sampai dia tuh kayak nangis gitu kan, kenapa sih yang lain punya adik, kenapa aku nggak punya adik, aku nggak punya teman di rumah, nggak punya teman main, dia bilang gitu. Akhirnya ya udah, emang kita lihat Danilo juga udah apa ya, udah gede juga gitu ya, udah nggak repot gitu ya, terus di rumah juga udah sepi, nggak ada temannya. Akhirnya kita memutuskan untuk punya anak lagi gitu. Untuk pemilihan namanya sendiri itu bagaimana kak? Apa artinya tuh, siapa yang memutuskan? Nama Dayana ya, namanya Dayana Sofia Regan. Kalau Danilo kan udah mirip sama papanya nih kan, Daniel Regan, Danilo gitu kan. Jadi anak kedua nih karena kebenaran cewek juga, aku pengen ada namaku juga di tengahnya gitu. Terus Dayana kan juga hampir mirip juga sama nama papanya, D juga sama Dayana. Dayana sendiri itu artinya bagus banget ya. Dayana itu artinya kekuatan besar kalau dalam bahasa Arabnya. Tapi kalau dalam bahasa Latin tuh dia surgawi gitu loh, cahaya berkah dari surga gitu. Terus kalau Sofianya itu perempuan yang cantik, berhati lembut seperti saya. Dok sorry ya dok bercanda. Terus Regan nama fam papanya kan Regan gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan namanya Dayana Sofia Regan gitu. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Rencananya bakal membatasi kesibukan di dunia bisnis segala macam atau keluargaan? Kalau semenjak menikah emang udah mengurangi ya. Kalau dunia internet emang udah mengurangi banget kan, tahu sendiri kalau dulu emang sering ya masih terima stripping semua, main film. Tapi emang semenjak udah menikah emang udah komit sama suami, emang udah mau fokus ke keluarga. Paling sekarang kayak bisnis gitu, tapi nggak menutup kemungkinan juga kayak misalnya sering juga kayak ada bintang-bintang tamu atau apa yang nggak terlalu menyita waktu sih oke sih. Tapi kalau untuk yang kayak sinetron dulu kayak dulu gitu dari pagi sampai malam sih udah enggak sama sekali. Baik, ya terima kasih. Ada lagi? Silakan teman-teman media. Saya mau tanya ke dokter tadi kan dokter sempat jelasin kalau untuk metode ERAX ini itu ada syarat-syarat tertentunya gitu. Mungkin boleh dispesifikin lagi syaratnya apa tuh kalau dari pasien? Ya,
gambaran yang paling mudah adalah dalam kondisi sehat. Sehat itu apa? Kita breakdown lagi. Kita melakukan pemeriksaan laboratorium. Apakah memenuhi syarat atau tidak? Salah satu contohnya adalah hemoglobinnya seperti apa. Terus kemudian keadaan yang lainnya. Adakah tanda infeksi? Dari sisi pemeriksaan, apakah ada gawat terhadap janinnya atau tidak untuk dilahirkan segera. Sehingga jika semua itu memenuhi syarat, ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan yang sudah ada dan kita putuskan bahwa ibu sehat, bayi sehat, maka kita dapat melakukan operasi dengan metode ERAX itu sendiri. Dan metode ini sebetulnya lebih simple, obatnya lebih ringan, dan ibu tidak puasa. 2 jam habis melahirkan, ibunya langsung bisa minum, makan, dan melakukan aktivitas pada jam-jam berikutnya. Jadi jauh lebih baik. Nah, persyaratannya adalah ibunya sehat, yang seperti yang kita berikan tadi. Memang kalau secara bahasa awamnya metode ini tuh apa sih dok? Untuk bisa dimengerti bahasa awamnya itu seperti apa? Enhanced recovery. Jadi percepatan daripada penyembuhan dari ibu yang sedang menjalani proses operasi. Pada masa sebelumnya, pada saat kita melakukan anestesia, khususnya pada bedah sesar, itu seorang ibu akan dalam kondisi istirahat terbaring selama kurang lebih 24 jam untuk mengurangi keluhan-keluhan yang sering muncul. Ada mulai sakit kepala, kemudian ada rasa mual, dan juga ada keluhan-keluhan lainnya. Belum lagi dengan 24 jam tersebut seorang ibu ini mencoba untuk latihan jalan, pada saat itu akan terjadi pusing, limbung, dan lain-lain. Nah, pada metode ini jauh lebih baik, dan juga risiko terjadinya trombosis atau adanya sumbatan di kaki atau dimanapun karena faktor setelah melahirkan yang akan dia berjalan menuju jantung, paru-paru, sampai dengan otak, itu sangat kecil karena seorang ibu yang setelah melahirkan tersebut segera melakukan mobilisasi. Durasi operasinya apakah lebih singkat, dan mungkin luka sayatannya mungkin ada perbedaan masih dengan operasi sesar biasa? Ya, jadi kalau untuk tindakan operasinya kurang lebih sama. Pada operasi yang kedua memang kita membuka luka yang lama, jadi ada risiko kita operasi lebih lama. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan pada saat operasi, malah cukup singkat operasinya, dan ya alhamdulillah cepat sekali, dan kurang lebih sekitar 30 menit sampai dengan selesai. Jadi kita siapkan setelah selesai dalam kondisi stabil, kita melakukan sayatan 2 sampai dengan 3 menit, bayinya udah lahir. Dan alhamdulillah bayinya teriak-teriak ya, alhamdulillah, ketawa, nangis, dan jadi menunjukkan dalam kondisi bayinya sehat, alhamdulillah. Iya. Oke, baik. Sebelum ada pertanyaan lagi dari media, mungkin bisa disampaikan Mbak Sofi, kenapa sih memilih Brawijaya Hospital Antasari? Selain tadi Bapak Daniel bilang chemistry-nya udah kuat nih sama dokter-dokternya, terutama dengan Dr. Ulf dan juga dengan tim medis di sini. Silakan Mbak Sofi. Gak tahu kenapa ya, awal banget ya. Pertama kali ketika aku hamil ya, apalagi dulu anak pertama diidam-idamkan banget ya, emang udah proses bayi tabung semua di luar. Nah, ketika sampai di Indonesia, aku pengen dong cari dokter dari rumah sakit terbaik ya. Kita udah sedemikian susahnya untuk punya anak ya, program gitu ya. Terus akhirnya aku dapat rekomendasi dari teman aku. Dia sama-sama ini juga sih ya, public figure juga di sini. Dia ngomong cerita, Beb, aku tuh pengen cari rumah sakit di mana ya yang nyaman gitu, yang kita tuh kalau ke situ tuh nggak takut. Apalagi kan kalau sekarang kan kita yang namanya rumah sakit selalu mikir banyak virus ya nggak sih, banyak kayak gini. Oh Beb, di Brawijaya aja gitu ya. Terus semuanya dokternya oke gitu, semuanya profesional. Terus udah gitu dari pelayanannya semuanya kita kayak merasa nyaman. Oke, aku ajak suami, udah sayang kita kesini gitu ya. Nah pertama kali sama dokter dari awal sih udah ngerasa nyaman ya sayangnya, udah ngerasa nyaman dari segala
aspek ya, dari dokter, kenyamanan, terus udah gitu rumah sakitnya, terus udah gitu susternya, pokoknya dari semuanya itu langsung kayak ngeklik aja sih di hati. Akhirnya panjang, kita berobat, terus udah gitu sampai lahiran, terus anak pertamanya juga dokter anaknya juga oke di sini sampai sekarang, walaupun jauh loh rumah saya dari Sentul kalau mau konsultasi itu jauh kan, dari Sentul ke sini ke Jakarta, tapi karena emang semuanya udah oke, jadi nggak masalah walaupun jarak jauh, ketemu sih oke sih gitu. Baik, terima kasih Ibu Bella Sofi, terima kasih. Ada lagi teman-teman media yang mau bertanya, silakan. Wajahnya, coba saya dijelaskan sayang, wajahnya kayak siapa sayang? Semuanya diborong sama papanya, anak pertama, anak kedua. Masih kecil, jadi bisa berubah-ubah ini. Aduh ya ampun. Untuk sementara mirip saya. Sementara. Udah ada jawabannya ya. Kakaknya juga dulu begitu, nanti umur setiap bulan dok ya, anak-anak itu kan berubah terus. Gak perlu sampai ketawa. Nanti mungkin 3 bulan, 4 bulan kita lihat perkembangan. Iya. Pokoknya udah diborong lah udah intinya. Iya, baik. Terima kasih.